Salah satu dokter puskesmas di Kabupaten Pasangkayu II, Sulawesi Barat, takut saat akan divaksinasi corona. Temannya berkali-kali harus menenangkan. Ia mengakui fobia alias takut dengan jarum suntik. Begitu tenang, petugas langsung menyuntiknya. Tapi setelah berusaha untuk tenang karena mengingat keluarga atau orang-orang kita sayang dan orang yang di sekeliling kita, makanya saya harus kuat untuk bisa divaksin. Saat ini pemerintah gencar melakukan vaksinasi corona. Gelombang pertama adalah tenaga kesehatan. Untuk masyarakat umum, Menteri Kesehatan menargetkan paling cepat bulan depan. Penyidik senior KPK Novel Baswedan dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan provokasi yang diawali dari tweet meninggalnya Maher Atualibi. Sementara Ketua Wadah Pegawai KPK menyayangkan adanya laporan tersebut terutama di saat Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif mengkritik kinerja pemerintah. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Itulah pernyataan Presiden Joko Widodo pada saat peluncuran tahunan Ombudsman RI. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat aktif untuk mengkritik kinerja pemerintah. Pemerintah menilai masih banyak aspek pelayanan publik yang perlu perbaikan, walau mengapresiasi kinerja Ombudsman. Jokowi meminta lembaga itu terus berkontribusi untuk meningkatkan mutu layanan pemerintah. Permintaan Presiden yang meminta masyarakat aktif mengkritik disambut beragam komentar. Warganet di media sosial justru malah menyinggung Undang-Undang ITE yang dianggap kerap menjerat sejumlah orang yang mengkritik pemerintahan. Tidak sampai sepekan semenjak Presiden menyampaikan hal tersebut, penyidik senior KPK Novel Baswedan dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh DPP Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Mitra Kamtipmas atau PPMK. Novel disebut telah menyebarkan hoaks, provokasi, dan mendiskreditkan Polri dalam cuitannya di media sosial Twitter pada 9 Februari silam. Dalam cuitannya, Novel mempertanyakan keputusan Polri yang tetap menahan Ustadz Maher, padahal dirinya tengah sakit. Jadi kami akan meminta pihak Bareskrim dalam hal ini untuk memanggil saudara Novel Baswedan dan melakukan klarifikasi atas cuitan tersebut. Dan kami juga akan mendesak Dewan Pengawas KPK untuk segera memberikan sanksi pada saudara Novel Baswedan untuk ujaran tersebut. Kendati demikian, hingga kini Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri belum mengkonfirmasi apakah menerima atau menolak laporan tersebut. Prinsip tugas pokok Polri adalah sebagai pelayan masyarakat. Seluruh laporan-laporan masyarakat tentunya akan diterima oleh Polri, termasuk juga laporan terhadap saudara Novel Baswedan. Ya, tentunya kita terima, akan kita pelajari, dan tentunya juga akan Polri tindak lanjuti terhadap laporan yang disampaikan oleh warga masyarakat ini. Lantas, apakah yang disampaikan Novel Baswedan adalah bentuk kritikan? Bagaimana pemerintah dalam hal ini polisi akan menyikapi kasus ini? Sudah hampir sepekan warganet ramai membahas pernyataan Presiden Jokowi terkait kritik terhadap pemerintah. Pernyataan Jokowi seolah menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Lantas bagaimana menyikapi fenomena tersebut? Sudah hadir bersama kami anggota DPR dari PDI Perjuangan, politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus, dan juga bergabung bersama kami Haris Azhar, pendiri Lokataru Foundation. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak, Bang Deddy, Bang Haris. Selamat sore, selamat Imlek.
Selamat Imlek juga buat semua masyarakat dan pemirsa yang menyaksikan ini. Sebelum ke Bung Dedi, saya ke Bang Haris Azhar terlebih dahulu. Bang Haris Azhar, apa yang Anda tangkap dari suasana kebatinan Presiden ketika ucapannya dimaksudkan untuk meminta masukan dan kritik dari masyarakat untuk pelayanan publik? Saya menduga dia hanya baca teks saja dari orang yang menyiapkan teks pidato di acara peluncuran laporan Ombudsman itu. Saya khawatir dia nggak paham apa yang dia bicarakan dari teks tersebut. Itu satu. Yang kedua, kemungkinannya dia merasa memaksa kritik masyarakat kepada dirinya sebagai presiden itu banyak dihalang-halangi. Jadi dia mungkin menggunakan forum itu untuk dia mungkin merasa 6-7 tahun terakhir ini sebagai presiden kok nggak ada yang kasih kritik. Jadi mungkin orang demo dia nggak lihat, rusuh ditangkepin juga dia nggak ngelihat. Jadi dia pakai forum itu untuk minta kasih masuk. Jadi Anda seolah-olah menyatakan bahwa ini narasi yang paradoks. Di tengah bahwa ada luapan kritik, ada kepungan kritik, Presiden justru meminta untuk masyarakat memberikan kritik lebih aktif. Ini jelas paradoks. Kalau ada juara paradoks di Indonesia ya ini mungkin paradoks paling dahsyat yang ada di Indonesia hari ini. Orang sudah banyak dibunuh, dihilangkan, dan di Papua ditangkepin, digebukin, disiksa, ya, di kiri kanan semua yang di luar dari kekuasaan itu jadi korban. Tiba-tiba Presiden bilang, ayo kasih kritik, kasih masuk. Ini ya the most paradox di Indonesia ya ini sekarang. Oke, kami tangkap poin Anda, Bung Haris. Saya ke Bung Dedi. Bung Dedi, sebagai politikus PDI Perjuangan, apa yang dimaksudkan oleh Presiden Jokowi di balik ini semua sehingga menuai pro dan kontra? Baik, saya buka masker dulu. Silakan. Karena kita juga pada akhirnya kan berjarak seperti ini, Bung Dedi. Baik, jadi pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu adalah dalam konteks pertemuan dengan Ombudsman. Betul. Kita tahu sendiri apa tugas Ombudsman. Ombudsman itu kan memang tugasnya adalah melindungi publik dalam dari penyelenggaraan kekuasaan negara, pemerintahan dan sebagainya, bahkan sampai swasta dan seterusnya. Jadi Presiden menyampaikan pentingnya masyarakat memberikan kritik kepada penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan kekuasaan, agar pelayanan publik, agar hak-hak masyarakat dan kualitas pelayanan publik kita terus-menerus meningkat. Saya kira itu yang disampaikan oleh Presiden pada saat itu. Menangkap apa yang disampaikan oleh Bung Haris, agak sedikit satir sebetulnya menyampaikan Presiden terkesan tidak mengerti apa yang disampaikan. Itu kan bakatnya Bung Haris ya. Bung Haris kan bicara kalau menurut saya terlalu berlebihan. Tadi pernyataan dia bahwa Presiden tidak tahu apa yang dia bacakan, saya kira kan itu bukan hanya sarkasme, itu penghinaan kalau menurut saya. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang Presiden membacakan sesuatu yang tidak tidak dia pahami, tidak dia approve dan sebagainya. Itu sarkasme, penghinaan, bukan kritik. Bukan, terserahlah, kan bukan saya yang menentukan itu sarkasme atau kritik. Tapi pandangan pribadi Anda dia itu adalah pernyataan, kecuali dia mengatakan menurut saya meragukan atau apa, itu saya kira itu kritik. Tapi ketika mengatakan dengan pasti bahwa Presiden tidak tahu apa yang dia bicarakan, itu kan tuduhan kalau menurut saya ya. Nanti yang tahu kan Pak Jokowi sendiri, beliau silakanlah tanya Pak Jokowi, ngerti nggak apa yang Anda baca gitu kan. Tapi yang saya mau katakan, Presiden memang bersungguh-sungguh bahwa dalam konteks pelayanan publik dan pelayanan masyarakat itu diperlukan kritik terus-menerus agar birokrasi bisa diperbaiki, pelayanan publik bisa diperbaiki, hak-hak masyarakat yang menginginkan pelayanan paripurna dari penyelenggara kekuasaan, penyelenggara pemerintahan dan sebagainya. Saya kembali ke Bung Haris. Bung Haris, konteksnya jelas disebutkan di situ bahwa Presiden berbicara dalam rangka kritik kepada publik yang bisa diwadahi oleh Ombudsman, konsisten dalam perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik untuk masyarakat. Bagaimana komentar Anda? Kalau itu sih memang sudah dilakukan, bahkan saya kan juga datang ke acara peluncuran tersebut. Saya juga kasih apresiasi ke Ombudsman. Saya pikir salah satu komisi negara yang cukup lumayan efektif di tengah yang lain mulai dihalang-halangi kerjanya, Ombudsman lumayan oke. Jadi kalau Ombudsman memang saya apresiasi juga. Tapi kan nggak semua masyarakat punya akses ke Ombudsman. Dan juga sarana untuk menyampaikan kritik itu kan nggak langsung ke Ombudsman. Dan juga di cara-cara lain lewat media, lewat sosial media. Dan itu juga tidak
dijamin oleh undang-undang pers. Iya, sebetulnya mengkritik itu sesuatu yang alamiah dari manusia. Gitu. Jadi semut saja yang nggak punya bukan mamalia. Oke. Kalau diinjak protes gitu, apalagi mamalia, apalagi manusia punya akal. Oke, Bung Haris. Jadi pasti ya dia protes dan sarananya bisa macam. Bung Haris, narasi yang dibangun di masyarakat saat ini termasuk di media sosial adalah adanya ketakutan untuk menyampaikan kritik terhadap presiden. Apakah ini hanya realita betulan, beneran begitu, atau memang fabrikasi semata? Kalau dari survei persepsi, dari beberapa lembaga survei terkait isu soal hukum dan demokrasi, memang muncul satu indikasi kuat bahwa masyarakat itu punya ketakutan dan kekhawatiran dilaporkan atau direpresi. Itu sudah ada banyak, tapi ini persepsi, sampling. Tapi kalau tidak mau sampling, tidak percaya pada sampling, tidak percaya pada survei, bisa juga lihat pada angka-angka bagaimana misalnya pengacaranya Walhi di Sumatera Utara, Polres itu dibunuh ketika menyambut kerja melakukan pembelaan buat masyarakat. Oke, kita ke Bung Dedi. Itu contoh yang kualitatif. Jadi menurut saya memang kenapa tadi kita bilang paradoks, kenapa masyarakat jadi lucu, ketawa-tawa. Oke. Karena Bung Haris, kami sebetulnya samar-samar mendengar suara Anda. Kami berharap bahwa kami akan mendapatkan tangkapan audio yang akan lebih baik, yang akan diperbaiki. Saya ke Bung Dedi sementara sebelum kami nanti kembali kepada Anda. Bung Dedi, apa komentar Anda mengenai narasi ketakutan terhadap kritik penguasa? Kalau kritik terhadap penguasa, saya belum mendengar, belum pernah mendapat informasi. Ada orang ditangkap, ada orang yang diproses hukum karena memberikan kritik pada pemerintah. Belum pernah, kecuali mungkin kayak Bung Haris ini punya informasi, silakan pada publik. Adakah satu orang pun yang ditangkap karena memberikan kritik? Yang menjadi persoalan kita sekarang saat ini adalah bahwa ada banyak kasus hukum di mana orang di ruang publik, ya di ruang publik itu baik secara langsung melalui media sosial, melalui media mainstream, menyampaikan kata-kata, menyampaikan ujaran-ujaran, menyampaikan ucapan-ucapan yang secara undang-undang itu memang masuk dalam kategori pelanggaran hukum. Ujaran kebencian dan hoax maksud Anda? Ujaran kebencian, hoax, ucapan provokatif dan sebagainya. Saya kira itu semua ranah-ranah yang memang masuk ada di dalam undang-undang ITE maupun undang-undang pidana kita. Kalau dianggap bahwa pasal-pasal tersebut digunakan untuk melibas orang-orang yang anti terhadap pemerintah dan kritik terhadap pemerintah. Yang menyusun undang-undang ini kan bukan pemerintahan Jokowi. Yang menyusun undang-undang ini kan tahun 2008, Mas. Sudah 12 tahun usianya. Nah, kenapa sekarang cenderung banyak? Ini bukan hanya persoalan Indonesia. Kami setiap habis pemilu itu berkumpul di Asia. Memang ada kecenderungan yang namanya hate speech, ya, di seluruh dunia, ya, dengan adanya media sosial ini. Jadi ini bukan fenomena Indonesia, ini fenomena global. Kita lihat Amerika misalnya, di Amerika bahkan presiden Amerika dan di Indonesia diatur oleh perangkat undang-undang. Dan diatur oleh perangkat undang-undang. Kenapa begini loh? Orang kadang-kadang asal dia ngomong keras, asal dia ngomong dengan vulgar, tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain, hak orang lain, ya, kehormatan orang lain, itu dianggap kritik. Padahal ada batasan yang jelas antara kritik dengan hinaan. Kritik adalah sebuah argumen, kontra argumen yang disertai dengan fakta yang benar, bukan hoax, yang disertai dengan tata, kalimat, kata-kata yang tidak menyinggung orang lain atau tidak bisa dipermasalahkan secara hukum. Jadi hal yang sangat jelas mana kritik, mana ujaran kebencian kalau menurut saya. Saya berharap masyarakat sepintar Bung Dedi untuk menyampaikan kritiknya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kita sudah begitu lama undang-undang ini, sudah begitu banyak orang yang terjerat, tapi kan karena orang begitu benci, kadang-kadang kehilangan kontrol. Bagaimana Bung Haris komentar Anda? Satu, betul menghina itu nggak boleh, ya kan. Tetapi kalau dilihat dari kasus per kasus, ini bukan soal hinaan, ini soal menyampaikan kritik. Misalnya ada contoh. Misalnya, saya mau dengar nih dari Bung Haris, mana contoh saja orang yang memberikan kritik kepada pemerintahan lalu kena kasus hukum. Bisa tolong saya dicerahkan? Ya, boleh saya jawab? Silakan. Ada yang nulis di sosmed, polisi menurut Gus Dur yang baik itu salah satunya polisi tidur, dilaporin ke polisi. Apa ada kata-kata yang menghina di situ? Nggak ada kata-kata yang buruk.
Ya. Yang Ya, melaporkan ke polisi siapa, Mas? Loh, yang melaporkan polisi itu orang-orang yang memang merasa bahwa hal tersebut dianggap melanggar. Oke. Nah, lalu kan masuk ke proses hukum kan, proses pengadilan kan. Ya. Artinya Sebentar, akan dibuktikan di pengadilan apakah itu melanggar Iya, hukum. sebentar. Oke. Saya boleh ngomong nggak? Kalau Anda Silakan, silakan. mau ngomong, Silakan. saya sedekahin. Kami memberikan Tolong. waktu kepada Anda, Bung Haris. Silakan langsung ke poin Anda. iNews, saya sedekahkan waktu saya buat buat orang dari partai penguasa yang masih butuh bicara. Silakan Pak Deddy. Anda mau Loh. jawab apa? Mau bicara apa? Silakan. Saya tadi mengajak Anda berdiskusi. Oke, berbagi waktu. Sekarang kita memberikan kesempatan udah. untuk Saya Bung Haris. sedekahin. Silakan, Saya sedekahin. silakan Nggak, Bung Haris. saya Tadi nggak bagiannya mau ngomong. Bung Deddy sudah selesai. Sekarang Bung Haris. Kita ingin Saya- mendengarkan argumen Bung Haris. Saya nggak mau ngomong. Saya sedekahkan waktu saya buat Bung Deddy. Silakan Bung Deddy. Ya, saya sudah. Tadi saya mengajak Anda diskusi. Oke. Sebagai moderator, sebagai host di sini saya berikan kesempatan untuk Bung Haris untuk menyampaikan argumen Anda. Silakan Bung Haris, kami akan menyimak. Nggak usah lah. Nanti saya ngomong, misalkan kritiknya berlebihan. Ya kan, atau memang ini modus, kalau orang bicara waktunya diambil. Gitu. Jadi ya begitulah penguasa kita itu. Nah, saya yang melakukan, Anda menuduh penguasa gitu loh. Tadi saya mengajak Anda berdiskusi. Saya bukan memotong Anda bicara, tapi mengajak Anda berdiskusi, Mas, supaya lebih jelas bagi saya. Enggak, Anda motong omongan saya. Loh, diskusi kan memang harus motong. Oke. Bapak-bapak, sayang sekali waktu kita terbatas dan di samping itu juga ada suasana kebatinan yang nampaknya tidak ingin melanjutkan dialog ini. Tapi kami ada yang mengapresiasi, baperan lah. atas kehadiran Anda, Bung Haris, kesediaan Anda untuk diwawancara dialog pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga Bung Deddy untuk hadir bersama kami dalam diskusi yang kita berharap membangun wawasan masyarakat terhadap apa yang terjadi di negeri kita ini. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda dengan informasi seorang guru honorer dipecat hanya karena mengunggah gajinya senilai Rp700.000 di media sosial. Kami kembali untuk Anda saat lagi.